warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kehadiratnya atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada maghrib ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu pekanan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, niat yang baik dari kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita termasuk dari umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran. Malam ini kita bahas satu surat, yaitu surat yang ke-107 dalam mushaf Al-Quran, di juz 30, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini sebagaimana yang kita tahu bahwa dia bernama Al-Ma'un, diambil di ujung ayat yang bunyinya wa yamna'unal ma'un. Maka nama surat ini dinamakan dengan surat Al-Ma'un. Nama lain dari surat ini adalah surat Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita diambil di ayat pertama yang bunyinya Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat Ar-Ra'aita. Kemudian nama lain dari surat ini juga yang ketiga adalah surat Ad-Din. Diambil di ayat pertama juga, tapi di ujung ayatnya. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat Ad-Din. Kemudian nama terakhir surat ini adalah surat At-Takdzib. Juga diambil di ayat pertama, asal kata dari ayat yukadzibu yang artinya adalah mendustakan ya. Kemudian menjadi takzib, pendustaan. Maka nama surat ini, nama lainnya adalah surat At-Takdzib. Diambil dari kalimat yukadzibu biddin. Surat ini merupakan surat Al-Ma'un, nama yang paling populer dan kita kenal serta biasanya dituliskan dalam mushaf Al-Quran dengan nama tersebut. Surat ini sebagaimana surat-surat yang berada di ujung juz 30 merupakan surat yang statusnya adalah Makkiyah, alias turun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Surat Al-Ma'un berjumlah 7 ayat. Dan saya yakin Bapak Ibu banyak yang hafal surat Al-Ma'un ya. Kita baca sama-sama dulu surat Al-Ma'un sebelum kita masuk ke dalam isi tafsiran dari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, surat Al-Ma'un ini 7 ayat, dimulai dengan firman Allah yang berbunyi Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita ini kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia artinya tidakkah engkau melihat ya, atau tahukah engkau, artinya sebuah pertanyaan. Dalam Al-Quran pertanyaan yang diajukan
ketika Allah berfirman itu tidak membutuhkan jawaban. Karena justru pertanyaan itu akan memberikan informasi. Al-istifham lil isti'lam, pertanyaan untuk memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan. Kalau kita bertanya, normalnya adalah kita karena tidak tahu, makanya kita nanya. Tapi kalau Allah yang nanya, justru itu sebagai ilmu, sebagai pemberitahuan kepada kita semua. Dalam konteks ayat ini, yang menjadi objek pertanyaannya adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khitab li Rasulillah, pertanyaan itu ditujukan kepada Rasulullah, wa likulli man yuslih lahu, tapi juga berlaku untuk semua yang termasuk atau terkategori sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya berlaku kepada kita semua. Pertanyaan ara'aita disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullah mengatakan, li ta'jib min hali hadzal insan alladhi balagha an-nihaya fil jahala wal juhud. Pertanyaan yang menunjukkan bahwa sebagai apa kalau bahasa kitanya, sebagai bentuk keanehan yang sangat luar biasa, aneh dengan kondisi dan keadaan seorang manusia yang begitu bodohnya ya, dan begitu ingkarnya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, pertanyaan itu sebagai bentuk ekspresi lah, katakanlah ekspresi kok bisa, kok bisa ada orang sebodoh dan seingkar itu, ya. Jadi pertanyaan itu bentuknya lita'jib, ya, sebagai bentuk rasa heran gitu ya terhadap kondisi orang yang nanti akan dibicarakan. Yang kedua, pertanyaan itu juga bermaksud adalah litashwiq as-sami' ila ma sayudhkar ba'da hadzal istifham, untuk agar kita konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan. Jadi kan kalau informasi itu langsung disampaikan oleh Allah, disampaikan misalkan oleh seseorang, kan informasi normal itu langsung to the point, intinya. Dan biasa itu normal. Oke. Tapi kalau informasi itu dimulai dengan sebuah pertanyaan, maka yang mendengar akan bertanya-tanya, yang mendengar akan menunggu jawaban, kan gitu kalau ditanya. Makanya di sini disebut litashwiq as-sami' ila ma sayudhkar ba'da hadzal istifham, agar yang dengar ini perhatian, ya, perhatian terhadap apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Baik. Siapa yang kemudian menjadi objek atau pembicaraan dalam ayat ini? Akhbirni ayyuhar rasulul karim, ara'aita wa 'arafta aswa wa a'jab min hali hadzal insan alladhi yukadzibu biyaumiddin. Maknanya adalah, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau siapa orang yang paling jelek, ya, yang paling aneh, yang bisa-bisanya mendustakan agama? Yukadzibu itu kan artinya mendustakan. Ad-din itu maknanya adalah agama kalau bahasa sederhananya, ya. Walaupun sebenarnya ad-din di sini makna lainnya adalah yaumul ba'tsi wal jaza wal hisab, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan. Makanya dalam surat Al-Fatihah ada juga bunyi ad-din. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, terus maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
bukan yang menguasai agama kan, gitu. Jadi ad-din itu ada dua, kadang dimaknai agama, kadang dimaknai hari pembalasan, hari perhitungan, hari kebangkitan. Kalau di surat yang bunyinya tentang agama Islam yang paling Allah ridai, ya, innad dina indallahil Islam. Innad din, sesungguhnya agama, bukan sesungguhnya hari pembalasan, gitu ya. Maka di ayat surat Al-Ma'un ayat pertama ini sebenarnya maknanya bisa agama, bisa juga hari pembalasan atau hari perhitungan, gitu ya. Dua-duanya bisa. Kenapa? Karena ketika kita menyebut mendustakan agama, berarti masuk juga di sana dia mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, yang merupakan kewajiban kita juga untuk beriman terhadap hal-hal tersebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau tahu siapa orang yang mendustakan hari kebangkitan? Berarti kalau sudah menyebut mendustakan kebangkitan, hari kebangkitan atau hari balasan pembalasan, ini menunjukkan bahwa orang ini kan sangat-sangat jahat, gitu ya. Kenapa? Karena dia mendustakan sesuatu yang menjadi pokok dalam ajaran Islam. Kita tahu bahwa dalam ajaran kita, ajaran Islam, hidup ini tidak sampai hanya pada mati saja, tapi setelah mati kita akan ada pertanggungjawaban terhadap segala perbuatan kita. Nanti setelah mati ada alam barzakh, alam kubur, setelahnya ada alam akhirat. Alam barzakh pun sudah mulai ada pembalasan, sudah ada azab dan nikmat, azab kubur dan nikmat kubur. Makanya kalau ada orang meninggal, kita minta agar kuburnya itu menjadi, ya, taman surga. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan atau min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran atau min hufarin nar, ya. Dua-duanya bisa digunakan. Kita juga minta agar dijauhkan dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Nanti di hari kiamat pun akan ada yang namanya hari pembalasan, hari perhitungan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang mendustakan itu, maka orang ini dianggap sebagai bukan orang yang beriman, ya kan? Karena beriman kepada hari akhirat, beriman adanya alam akhirat, itu sesuatu yang wajib ada dalam diri sebagai seorang muslim. Maka itu ayat pertama ini menjadi semacam tolak ukur. Siapa sih orang yang mendustakan agama? Kok bisa-bisanya ada? Maka ayat berikutnya memberikan penjelasan apa saja sifat-sifat orang yang mendustakan agama, ya, atau mendustakan hari kebangkitan. Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa mereka? Yang pertama, mereka orang yang menghardik anak yatim. Alladzi yukadzibu bil ba'si wal hisab wal jaza. Orang yang mendustakan hari kebangkitan, yang mendustakan hari pembalasan itu, di antara sifat utamanya adalah yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Dalam Islam, ya, anak yatim ini menjadi perhatian khusus, ya. Orang yang baik dengan anak yatim, dia akan mendapat keistimewaan dan pahala yang besar. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang ngurus anak yatim itu nanti di surga begini. Ini menunjukkan betapa dekatnya antara posisi Nabi dengan orang yang ngurus anak yatim. Kalau sudah dekat ini,
berarti surganya juga dekat dengan Nabi, dan surganya pasti VVIP, ya kan? Bukan surga biasa. Kalau surga dekat dengan Nabi, maka surganya pasti istimewa. Kalau sudah begitu kan kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita masuk surga paling bawah sekalipun itu sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah. Apalagi surganya dekat dengan Nabi, ya kan? Makanya kalau kita minta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, Pak. Diajarkan Nabi kalau minta surga itu, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus fa innahu 'alal jinan fawqahu 'arsyur rahman. Kalau kau minta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan ngomong, ya Allah, aku pengen masuk surga ya Allah. Paling bawah surga ada apa ya Allah? Yang penting aku masuk surga. Tidak boleh doa itu. Apalagi ngomong di empernya jadilah ya Allah. Yang penting masuk surga. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus minta, ya Allah masuk surga paling tinggi ya Allah. Kalau pacak bersama Nabi ya Allah. Nah, kan gitu. Dan diantara banyak amalan yang bisa kita lakukan adalah diantaranya kita mengurus anak yatim. Anak yatim itu standarnya adalah anak yang belum baligh dan dia sudah meninggal orang tuanya, khususnya bapaknya. Kalau sudah dewasa, sudah besar, tidak lagi disebut anak yatim, ya. Yang ngurus mereka itu dapat keistimewaan. Dalam Al-Qur'an juga banyak, ya. Di antaranya hal-hal yang dilarang dalam perlakuan jelek kepada anak yatim itu, misal di surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan engkau semena-mena, ya, jangan engkau kasari, jangan berbuat jahat kepada mereka. Nah, orang yang jahat kepada anak yatim, ternyata ini sifat pertama, sifat yang paling utama, mereka yang mendustakan agama atau mendustakan hari kebangkitan. Ya, berarti jangan main-main dengan anak yatim, ya, kita harus baik. Kalau jahat kepada anak yatim dosanya besar, kalau baik dengan anak yatim pahalanya besar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, kita bacakan tafsirannya. Ay min sifatihi az-zamima aidan annahu la yahussu ahlahu wa ghairuhum minal aghniya ala bazli ta'am lil ba'isil miskin. Sifat berikutnya yang menjadi sifat orang yang mendustakan agama adalah mereka tidak memberikan motivasi, tidak memberikan dorongan kepada keluarganya atau kepada orang lain yang punya harta, yang punya uang, yang punya duit untuk mengeluarkan harta dan uangnya itu dalam rangka membantu orang-orang yang membutuhkan, memberi makan orang miskin, ya, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Wadzalika li syahhihi syadid, karena saking saking bakhilnya dia. Jangankan bantu, ngajak uang beda, bahasa Palembangnya dah. Li syahhihi syadid, karena bakhil, pelit, medit, kikir, getah basa. Ya, kalau getah basa itu bahaya berarti. Wastila isyaitanu alaihi, dan karena setan sudah menguasai dirinya. Wantimasi basirati an kulli khair, dan sudah hilang, ya, kebaikan-kebaikan di matanya, sehingga jangankan bantu orang, ngajak orang untuk membantu orang lain pun tidak dia lakukan. Padahal sebenarnya dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Wa fi hadhihi al-ayah wallati qablaha dalalatan wadihah ala anna hadzal insan al-mukadzib bid-din qad balagha an-nihaya fi su' wal qabah. Jadi ayat pertama, ayat yang bunyinya
setelah fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin, dua ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendustakan agama ini, yang mendustakan hari kebangkitan ini, sudah sampai pada kejahatan atau kejelekan sifat, ya, fahuwa liqaswati qalbihi, dan juga sudah sampai pada hati yang sangat keras. La ya'taf ala yatim, tidak ada rasa iba dan prihatin terhadap anak yatim. Bal yahtaqiruhu wa yamna anhu kulla khair, bahkan dia meremehkan, menghina, ya, anak yatim. Wa huwa li khabsi nafsi la yaf'al khair, karena kejahatan jiwa dan raganya dia tidak mau melakukan perbuatan baik. Wala yahuddu ghairuhu ala fi'lihi, juga bahkan tidak ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Bal yahuddu ala syurur wal azam, bahkan dia justru sebaliknya, ngajak orang, memotivasi orang untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, nauzubillah. Ya. Walamma kanat hadhihi sifat az-zamimah la tuaddi ila ikhlas aw khusyu' lillahi ta'ala, wa innama tuaddi ila riya' wa adam mubala bi ada'i takalif allati aujabaha Allah subhanahu ala khalqi. Karena dua sifat tadi, sifat jahat tadi, ya, tidak ada empati dengan anak yatim, tidak ada empati dengan orang-orang sekitar yang membutuhkan, maka akhirnya dampaknya apa? Dampaknya adalah terhadap kewajiban-kewajiban yang dia lakukan sebagai seorang hamba Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kewajiban seperti ibadah sholat, ya, yang harus dia lakukan dengan sebaik-baiknya, justru akhirnya dia lakukan dengan cara yang tidak baik, jauh dari kata khusyuk, jauh dari kata berkualitas. Makanya kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa celakalah orang yang salat. Tapi jangan berhenti di situ, karena belum selesai. Karena bunyi ayatnya fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik, ada yang membaca ayat ini karena dia ingin agar terjaga maknanya, sehingga dia tidak akan berhenti pada kalimat fawailul lil musallin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia tidak berhenti di fawailul lil musallin, tapi dia wasol ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa dia wasol? Alasan pertama adalah karena ayat itu kalau berhenti di fawailul musallin belum kelar, karena dia khawatirkan akan maknanya belum tuntas dan keliru. Karena orang yang sholat celaka, arti fawailul itu kan maka celakalah orang yang sholat. Padahal tidak semua orang sholat celaka, ada sebabnya. Ayat 5 menjawab alladzina hum an salatihim sahun. Makanya karena faktor itu akhirnya dia melanjutkan bacaan, mewasolkan ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Faktor kedua kenapa dilanjutkan? Karena kalau Bapak Ibu lihat di mushaf Quran, setelah kalimat fawailul lil musallin itu ada tanda huruf apa tuh? L, bukan L, itu la, ya. Kalau L Latin, L itu la. Kenapa la dilarang berhenti? Maka karena faktor yang kedua ini, dia juga akhirnya baca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang menggunakan atau yang biasa mengamalkan hal itu bagus, silahkan, ya.
Biar aman, bacalah seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Ada juga yang baca betul-betul berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang mengamalkan berhenti pada ayat 4 ini juga jangan disalahkan. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa yang dilarang berhenti itu adalah berhenti secara total. Misal, dia baca ayat Al-Ma'un, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Ke dapur ngoreng kemplang. Ya, masak nasi. Berhenti nian tadi, fawailul musallin berhenti nian. Ya, total berhenti, tidak melanjutkan. Maka yang ini tidak boleh, karena maknanya betul-betul berhenti dan belum sempurna. Maka celakalah orang yang sholat. Lah, kok bisa celaka orang sholat? Artinya kalau dia berhenti sementara, berhenti sejenak dan melanjutkan ayat itu, maka ada masalah. Misal dia baca pegang Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka tidak masalah karena dia berhenti sementara, sejenak saja. Dan ayat itu walau dia berhenti sementara, karena dia lanjutkan, maka tetap artinya menjadi sempurna. Jadi dia beranggapan pelarangan itu adalah ketika berhentinya total, ya, berhenti nian, tidak melanjutkan, atau jedahnya terlalu lama. Nah, itu yang dia ada. Jadi boleh dua-duanya ya. Jangan juga kita menyalahkan yang pertama atau yang kedua. Barangkali kebanyakan baca ayat ini cara yang pertama ya. Ayat 45-nya diwasol. Ya, silakan. Itu bagus. Baik. Ayat ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan bahwa orang yang sholat itu ternyata bisa saja celaka. Ya. Celakanya gimana? Celakanya adalah ketika ada dua faktor dalam ayat ini. Pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana ketika dia sholat, sholatnya dia lakukan dengan lalai. Ya, dengan lalai. Jadi ayat ini juga ingat ya, jangan sampai berhenti maknanya pada fawailul musallin tadi, karena khawatir nanti digunakan oleh orang yang tidak galak sholat. Supaya kita sholat, fawailul lil musallin, celaka gitu. Kalau dia ngomong pakai ayat itu kan, orang yang sholat celaka jadi dia. Maka cara jawabnya, yang sholat saja bisa celaka, apalagi kau yang tidak sholat. Ingat itu ya jawaban. Kayak ada yang ngambil ayat ini untuk alasan dia udah galak sholat. Orang yang sholat bisa celaka ada dua faktor. Pertama, wayamna'u alladzina hum an salatihim sahun. Karena sholatnya itu lalai. Lalai di sini bukan lalai dalam kondisi atau dalam pemahaman sederhana kita. Kalau lalai pemahaman sederhana kita, ini dampaknya besar. Ya, dampaknya besar. Karena kan lalai dalam bahasa Indonesia, lalai itu apa dalam bahasa kita? Lalai itu apa? Lupa, tidak ingat, ya namanya lalai. Maka kalau diterjemah saja dalam bahasa Indonesia, ini maknanya bisa besar dan bahaya juga. Kenapa? Karena apapun jenis lalainya bisa terkategori ayat ini celaka sholatnya. Padahal sahun atau lalai dalam ayat ini tidak sesederhana yang selama ini kita pahami. Para ulama menjelaskan bahwa lalai di sini maksudnya adalah diantaranya ya, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan lalai dalam arti alladzina yu'adduna sholata wa la yarjuna laha thawaban wa yatrukunaha la yakhafuna 'adzaban. Ketika dia melaksanakan sholat, dia tidak ada semangat ya untuk mendapatkan pahala ibadah sholatnya. Ketika dia tinggalkan, dia pun enteng meninggalkannya karena tidak takut dengan azab yang akan dia terima. Artinya dalam bahasa lainnya, sholatnya itu sekedar menyelesaikan, menggugurkan
kewajiban. Plus kalau ditinggalkan dia udah takut sama sekali. Nah yang ini dia terkategori sebagai orang yang lalai dalam sholat, ya. Dan ini juga mungkin banyak yang terjangkiti penyakit ini, karena sholatnya itu hanya sekedar melepaskan kewajiban. Kemudian kalau tidak sholat biasa baik, ya, tidak takut dia azab. Kalaupun sholat dia pun tidak mengharapkan apa-apa dari sholatnya. Artinya dia tidak ada motivasi menjadikan sholatnya berkualitas biar dapat pahala maksimal. Pokoknya sholat be, lagi malas tidak sholat. Nah ini yang termasuk lalai. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi menyebutkan yang lalai ini artinya yuakhiruna an waktiha, yang sengaja mentakhirkan waktu sholatnya. Jadi pas sholat misalkan sholat maghrib azan, Allahu Akbar, dia masih main HP. Santai baik, masih main WA. Setelah selesai azan masih dia megang HP. Lana isya jam 7, ya, baru dia ngambil air wudhu, bergegas. Ketika selesai wudhu, menggelar sejadah, pas ngangkat takbir Allahu Akbar, di masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ini masuk kategori lalai dalam sholat. Sengaja mentakhirkan waktu, ya, karena lalai. Nah itu. Bahkan ulama menyatakan yang ketika sudah masuk waktu sholat berikutnya baru dia nak bergegas sholat yang dia ingin lakukan, maka ini jelas termasuk terkategori orang yang lalai dalam sholat. Tapi kalau lalai dalam arti lupa, namanya manusia, maka tidak terkategori lalai dalam ayat ini. Ingat, namanya manusia pasti ada lupa kan? Yang paling mudah lah, yang paling sering terjadi lupa apa biasanya? Kalau sholat lupa rakaat. Pernah lupa rakaat? Sering ya kan? Kalau lupa itu yang dimaksud, maka masuk kategori lalai. Kalau kita di sholat berarti celaka kita sholat, kan begitu. Akhirnya masuk kalau kategori itu. Makanya kita tekankan, kita tegaskan, ayat ini tidak membicarakan tentang kelalaian dan lupa manusiawi yang biasa terjadi pada diri kita. Lupa rakaat, lupa misalkan tasyahud, lupa kunut dalam subuh misalkan. Maka itu hal yang normal, manusiawi, wajar-wajar saja, dan tidak terkategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi aman ya, aman. Makanya Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan ada rahasia ayat ini mengapa menggunakan an, alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Ternyata ada rahasianya. Karena ketika Allah gunakan misalkan bunyinya fi alladzina hum fi salatihim sahun, maka konsekuensinya adalah segala bentuk kelalaian masuk kategori fawailul lil musallin, celaka salatnya. Kita mau lupa rakaat masuk, lupa bacaan masuk, ya, berpikir misalkan melanglang buana pikiran kita masuk, apapun bentuk lalai, apapun bentuk lupa, terkategori fawailul lil musallin. Maka yang begini semua kita pasti kena. Nggak ada yang ketika sholat 100% khusyuk. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah Pak lupa rakaat, ya, pernah lupa rakaat, pernah kurang rakaatnya, pernah lebih rakaatnya. Karena Nabi manusia biasa dan lupa. Kalau lupa yang terkategori semacam itu masuk kategori ayat ini, masa Nabi juga masuk? Kan mustahil. Dan tidak ada yang selamat dari lupa itu. Karena itu beruntung ayat itu bunyinya alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai itu ada kategorinya. Tidak semua lalai, tidak semua lupa yang kemudian masuk kategori orang yang lalai dalam sholat. Ya. Contoh tadi sengaja mengakhirkan waktu, kemudian sholatnya hanya sekedar melepaskan kewajiban. Kalau tidak sholat juga dia santai saja.
Maka kalau lalai lupa tasyahud misal, dalam mazhab Syafi'i tidak masalah. Justru bisa diganti dengan sujud sahwi, ya kan? Dalam bab fikih, kalau kita misalkan di antara kita lupa sunnah abad khususnya dalam sholat, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Lupa tasyahud awal, ya pas rakaat kedua, ketika habis sujud Allahu Akbar langsung tegak, padahal belum tasyahud awal. Kalau sudah tegak sempurna, maka tidak boleh lagi turun untuk tasyahud awal, ya, maka lanjut saja rakaat ketiga. Setelah selesai salam terakhir, sebelum salam tahiyat akhir, sebelum salam, maka kita disunahkan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud ketika lupa. Kalau seandainya lupa itu tidak ditolerir, misalkan masuk kategori ayat ini, maka tidak ada syariat sujud sahwi. Allah tahu kan namanya manusia pasti ada yang salah, makanya ada syariat sujud sahwi. Kita sujud 2 kali. Allahu Akbar. Apa bunyi bacaannya? Subhana man la yanamu wa la yashu, kalau yang hafal. Maha suci zat yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Yang tak hafal bacaan itu baca tasbih biasa seperti kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau tasbih aja subhanallah. Duduk lagi, habis itu kita sujud sekali lagi dengan bacaan yang sama tasbih tadi. Kemudian bangkit dari sujud tadi, ya, dalam kondisi tahiyat atau tawarruk, duduk tahiyat akhir, baru kemudian kita salam kanan, salam kiri. Nah itu. Atau dalam kunut, lupa kunut dalam mazhab Syafi'i, karena kunut kan sunnah abad. Kalau kita tidak kunut, maka disunahkan, misalkan lupa kunut, kita disunahkan juga sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu tidak mungkin ada kalau tidak ada toleransi di dalam kelupaan yang semacam itu, ya kan? Makanya wajar-wajar saja, ya. Dan ayat ini menjelaskan tentang kelalaian yang lebih fatal, bukan kelalaian sederhana yang tadi kita sebutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai dalam salatnya, lalai dalam kategori yang tadi. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Yang ini parah lagi. Dia salat itu kenapa bisa celaka? Karena salatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena ingin dilihat orang. Bunyinya alladzina hum yuraun. Yuraun tuh bahasa kitanya riya. Riya itu ingin dilihat orang. Jadi sholatnya bukan lillah tapi linnas, bukan karena Allah tapi karena manusia. Jelas yang semacam ini terlihat saja dia sholat, rukuk, sujud, tapi sesungguhnya dalam dirinya itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia tunjukkan. Para ulama menyebutkan yang semacam ini untuk orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang zahirnya beda dengan batinnya, luarnya beda dengan dalamnya, ya. Dan ini riya ini sebenarnya panjang kajiannya, ya, tapi paling tidak kita pahami riya itu menjadikan ibadah kita bukan karena Allah tapi menjadi karena manusia. Kalau ingin tahu Bapak Ibu apakah kita riya atau tidak, Imam Ghazali menyebutkan ada 4 kriteria. Coba nanti dicek masing-masing, ya, dicek diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang paling tahu. Adakah masuk 4 ini? Kalau masuk 4 ini berarti kita ibadah kita potensinya memang termasuk kategori riya. Ya, 1, males ibadah kalau dewean. Semangat kalau banyak uang. 3, semangat kalau dipuji orang, lesu kalau dihina wong. Nah, coba lihat. Kalau kita dewean nih, ibadahnya semangat luar biasa, malesnya luar biasa kalau dewean, sholat di rumah misalkan, cepatnya 150 km per jam misalkan sholatnya, ya. Tapi pas sama wong dilihat orang banyak, khusyuk luar biasa. Nah, berarti ada potensi kita ini ibadahnya
bukan karena Allah. Karena beda kualitasnya waktu dewean dengan kualitas jilan wong. Itu ya. Kemudian kalau ada yang muji semangat ibadah, wah kau ini rajin, soleh, soleha belaga ini, wah semangat sholat. Tapi pas besok dikatai wong berhenti ke masjid. Berarti sholat itu karena pujian orang, karena omongan orang. Nah yang ini kemungkinan ada masalah dalam hati kita. Walaupun tidak semudah itu kemudian kita mengkategorikan, oh berarti celaka sholatnya, tidak ya. Karena para ulama menyebutkan kategori riya yang dimasukkan dalam ini adalah, ayat ini adalah kategori riya yang sudah parah, yang memang niat ibadahnya itu bukan betul-betul karena Allah. Kalau riyanya masih dalam kategori, ingat ya, ini kategori dalam tanda kutip normal. Namanya manusia kan pengen dilihat, namanya manusia, wajar saja pengen dilihat orang, pengen kita dan lain sebagainya. Kalau dia normal sekali, jarang-jarang, itu masih kategori normal, Pak. Ya, misal nih lagi di jalan, tiba-tiba banyak orang ya, kemudian agak ngangkat dikit bau gitu, tidak, oh ke masjid nih, soleh, rajin ke masjid. Tapi setelah itu langsung ingat, oh ya Allah, jangan, ini tidak boleh nih. Akhirnya kita sadar, kemudian meluruskan niat lagi. Nah ini bagus masih. Ketika dia mengangkat takbir di masjid ini, Allahu Akbar, yang riak di jalan tadi udah hilang. Kan sudah dia perbaiki niatnya. Ditambah lagi ketika dia sholat, niatnya apa? Misal maghrib, usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillah. Jadi aku ibadah ini lillah, untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, jadi itu yang kedua, riya ya. Maka itu dalam ayat ini mungkin di kesempatan lain ya, kalau ada kesempatan kita bahas tentang kategori riya ini. Tapi yang jelas riya ini ternyata menjadi faktor menjadikan orang itu dia lalai, dia celaka dalam sholat. Yang terakhir, wayamnaunal ma'un, dan dia enggan memberikan bantuan. Artinya ada sikap yang acuh tak acuh terhadap orang yang membutuhkan, sehingga dia tidak ada semangat untuk mengejar akhiratnya, tidak ada semangat untuk mencari bekal untuk akhiratnya ya. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk surat Al-Ma'un ini karena waktu yang singkat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, silakan Pak. Ya, saya cek dulu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nih. Catat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ayat ini menjadi salah satu poin penting juga ya. Kalau dalam sholat itu seharusnya berdampak kepada kepribadian seseorang. Kenapa? Karena kalau sholatnya benar, dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi faktanya banyak juga yang habis sholat, setelah selesai sholat, keji munkarnya lanjut. Yang korupsi lanjut korupsi, yang maksiat lanjut maksiat. Kok bisa? Padahal habis sholat. Tidak usah jauh-jauh. Ada yang habis sholat, keluar dari masjid, minjam sendal kawan, tidak ngomong lagi, alias maling. Kok bisa habis sholat sendal kawan yang diambil? Padahal seharusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Faktor terbesarnya adalah karena sholatnya itu tidak berkualitas, hanya sekedar melepaskan kewajiban tadi, lalai dia sholatnya. Kalau dia sungguh-sungguh sholatnya, maka sholatnya akan berkualitas dan berdampak kepada kepribadiannya. Di luar sholat, dia tidak akan berani melakukan kekejian, tidak akan berani melakukan kemungkaran. Ya, maka itu ini jadi catatan kita semua, Bapak Ibu. Kalau misalnya kok habis sholat masih saja melakukan dosa, masih melakukan maksiat, masih keji dan mungkar yang kita lakukan, coba periksa sholat kita. Pasti ada yang salah. Ya, entah karena niatnya atau mungkin ada banyak kekurangan dalam sholat kita.
coba diperiksa, diperbaiki, kemudian kita ikhlaskan niat kita karena Allah, insya Allah itu akan berdampak kepada kepribadian kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena udah Isya. Kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadnallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.